Kami dari kelompok 3 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang akan memaparkan materi mengenai manajemen kelas. Hai, kalian tahu nggak sih apa itu manajemen kelas? Jadi, menurut Effendi dan juga Siagian, manajemen kelas itu meliputi kemampuan kita untuk mengorganisasi, memimpin, serta mengelola sumber daya agar terciptanya pembelajaran secara efisien. Nah, tapi ada tujuan lainnya nih, yang dimana manajemen kelas ini bisa membantu kita untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta kondusif untuk belajar, agar semua siswa bisa lebih termotivasi dan juga pastinya bisa lebih berprestasi. Nah, selanjutnya pastinya nih, di manajemen kelas juga ada ruang lingkupnya, yang dimana manajemen kelas sendiri meliputi berbagai metode yang kita gunakan agar menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif. Yang pertama, pastinya kita membutuhkan pengaturan lingkungan fisik nih, yang dimana kita akan melakukan penataan tempat duduk yang baik agar sesuai dengan proporsi pembelajaran dan membantu siswa agar lebih mudah dalam proses belajar. Selanjutnya juga ada alat bantu belajar, yang dimana ini juga membantu untuk memfasilitasi interaksi pembelajaran selama di kelas. Lalu yang kedua, ada mengelola perilaku siswa. Di sini guru berperan penting untuk strategi dalam mengatasi dan juga mendorong perilaku positif dari siswa. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial. Nah, di sini peran kita sangat penting nih untuk membangun hubungan antara siswa dan juga guru agar mendukung suasana belajar yang lebih positif. Lalu yang keempat ada strategi pengajaran. Nah, ini menyesuaikan metode pembelajaran nih dengan kebutuhan dan juga gaya belajar siswa di kelas. Lalu yang kelima ada evaluasi dan juga umpan balik atau feedback, yang dimana kita akan menyediakan evaluasi yang akan membantu siswa dalam memahami progres yang mereka dapatkan selama pelajaran di kelas. Nah, dari ruang lingkup tadi pastinya juga ada aspek-aspek yang berkaitan sama dari sebelumnya, yaitu yang pertama ada pengaturan lingkungan fisik, yang dimana kita akan mengatur ruang untuk mendukung kolaborasi dan juga fokus belajar. Lalu yang kedua ada manajemen perilaku. Ini kita akan membuat rencana untuk menangani perilaku baik dan juga perilaku buruk dari siswa. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial. Ini akan membina hubungan yang baik antara siswa dan juga guru. Lalu yang keempat ada strategi pengajaran. Ini pastinya kita akan menyesuaikan dengan metode dan juga kebutuhan dari preferensi siswa. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan juga umpan balik, yang dimana kita akan memberikan penilaian yang adil dan juga saran yang membangun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan oleh guru di dalam kelas untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen kelas. Pertama, kita akan membahas mengenai fungsi dari perencanaan kelas. Perencanaan kelas ini memiliki peran penting bagi guru karena berfungsi untuk yang pertama ialah menyusun dan menjelaskan secara rinci tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas. Yang kedua, menetapkan aturan yang perlu diikuti agar tujuan kelas itu dapat tercapai secara efektif. Yang ketiga, itu memberikan tanggung jawab kepada setiap peserta didik secara individu. Dan yang keempat, itu untuk mengawal dan memantau berbagai aktivitas di kelas agar sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua itu fungsi pengorganisasian kelas. Nah, dalam konteks kelas, mengorganisasikan ini ialah berarti yang pertama, mengidentifikasi sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelas. Yang kedua, itu untuk merancang dan mengembangkan kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Yang ketiga, menetapkan tanggung jawab dan fungsi tertentu kepada siswa atau kelompok belajar. Yang keempat, untuk mendelegasikan wewenang dalam pengelolaan kelas kepada siswa. Yang ketiga, fungsi kepemimpinan kelas. Nah, kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu tanggung jawab guru di dalam kelas. Dalam konteks ini, guru berperan untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing siswa agar proses belajar itu pembelajarannya dapat berlangsung dengan efektif, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian kelas. Nah, proses pengendalian melibatkan beberapa elemen tertentu. Yang pertama itu ialah menetapkan standar untuk penampilan kelas. Yang kedua yaitu menyediakan alat-alat untuk menilai
standar dari penampilan kelas itu sendiri. Yang ketiga itu membandingkan performa dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, mengambil langkah-langkah kreatif apabila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi manajemen kelas. Ada 6 prinsip utama yang harus kita pahami, yang harus dipahami oleh guru dalam menjalankan manajemen kelas yang efektif. Prinsip yang pertama yaitu sikap hangat dan antusias. Nah, hangat dalam konteks ini itu dalam konteks manajemen kelas yaitu berarti menunjukkan kegembiraan dan kasih sayang kepada siswa. Sedangkan antusias itu berarti bersemangat dalam proses mengajar. Yang prinsip yang kedua yaitu memberikan tantangan. Nah, siswa itu cenderung menyukai tantangan yang merangsang rasa ingin tahu mereka. Guru dapat menghadirkan tantangan melalui penggunaan kata-kata, terus juga tindakan, metode kerja, serta bahan ajar yang dirancang untuk menantang siswa. Prinsip yang ketiga yaitu bervariasi. Variasi ini bisa berupa intonasi suara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan juga posisi mengajar di dalam kelas, serta penggunaan metode dan media pembelajaran. Prinsip yang keempat yaitu keluasan. Nah, keluasan ini dalam manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan siswa dan situasi kelas. Prinsip yang kelima ialah penekanan pada hal-hal positif. Penekanan pada aspek-aspek positif ini artinya guru itu memberikan perhatian khusus pada perilaku baik yang ditunjukkan oleh siswa. Yang keenam yaitu penanaman disiplin. Nah, guru diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berdisiplin serta menjadi contoh dalam hal pengendalian diri dan juga tanggung jawab. Guru harus menjadi teladan bagi siswa dengan menunjukkan perilaku positif baik di dalam kelas, di sekolah maupun di masyarakat sendiri. Dari keenam prinsip strategi manajemen kelas yang sudah disebutkan tadi, strategi kerja yang diterapkan oleh guru ini sebenarnya memberikan panduan untuk memaksimalkan pengajaran di kelas dengan mengintegrasikan teknik manajemen kelas yang efektif dalam rutinitas harian. Baiklah, selanjutnya adalah pengaruh dari manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal. Di mana faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri kita seperti kecerdasan, kepribadian dan juga motivasi. Nah, sedangkan faktor eksternalnya itu adalah faktor yang berasal dari luar diri kita seperti lingkungan, keluarga, kondisi rumah, guru dan juga materi yang diajarkan. Nah, apabila kedua faktor ini dapat mendukung manajemen kelas, akan ada 4 pengaruh yang dapat ditimbulkan. Nah, kira-kira pengaruh apa aja nih yang dapat ditimbulkan? Berikut penjelasannya. Nah, 4 pengaruh yang dapat ditimbulkan itu, yang pertama, ketika kita membangun manajemen kelas yang baik, maka kita itu akan menciptakan ruang kelas yang menyenangkan dan juga kondusif. Nah, yang kedua, apabila ruang kelasnya itu nyaman dan kondusif, maka siswa-siswa itu akan lebih mudah untuk aktif di dalam kelas sehingga mereka itu merasa memiliki peran di dalam kelas. Yang ketiga, ketika mereka memiliki peran, maka mereka itu tidak akan merasa bosan dan jenuh. Dan mereka itu akan lebih mudah memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, yang terakhir ini adalah ketika mereka memfokuskan intensi atau perhatian di dalam kelas, maka mereka itu dapat mengasah keterampilan yang ada di dalam diri mereka seperti bakat ataupun minat yang mungkin sudah mereka minati. Nah, gimana? Udah ngerti kan tentang manajemen kelas? Ternyata manajemen kelas itu penting banget loh. Karena dengan manajemen kelas kita akan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga produktif, serta proses belajar yang lebih efisien tentunya. Oke, sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.